Hari ini menjadi hari terakhir bagi partai politik untuk mendaftarkan bakal calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum. Sejumlah nama mewarnai daftar calon sementara yang diajukan dengan beragam latar belakang. Pertanyaannya kemudian, bagaimana memastikan caleg yang Anda pilih nanti adalah caleg yang berkualitas dan mumpuni untuk menjalankan amanah rakyat? Kita akan bahas dalam editorial view malam ini bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Mas Revo, selamat malam. Selamat malam. Mas Revo, hingar-bingar pencalekan sudah dimulai. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana memastikan korelasi latar belakang dan harapan kinerja para caleg ini di masa mendatang? Kita lihat ya, latar para pendaftar ini, para caleg ini luar biasa variasinya dari artis, mantan napi, dan sebagainya. Apa yang bisa kita cermati dari hal ini? Betul Mbak Elvira, itu memang adalah pertanyaan kita semua saat ini ya, bagaimana yang paling penting. Pertanyaan pertama adalah siapa sebenarnya caleg-caleg yang akan maju dalam pemilu 2024 mendatang ini. Nah, yang sekarang kita tunggu tentu adalah daftar caleg yang sudah didaftarkan oleh setiap partai politik dan kemudian itu mutlak harus disampaikan oleh KPU kepada publik setelah melalui proses verifikasi dan lain sebagainya. Dengan begitu kemudian publik bisa melihat seberapa berkualitasnya caleg-caleg dari tiap partai politik yang akan diajukan untuk pemilu 2024 mendatang. Dan memang benar sekali kita semua tentu harus melihat rekam jejak para caleg tersebut. Kualitasnya seperti apa? Apakah mereka memiliki kemampuan yang mumpuni untuk duduk di kursi parlemen dan kemudian mengawal proses pemerintahan, termasuk juga kemudian menjadi partner dan juga menjadi counterpart dari pemerintah, termasuk juga untuk nanti melahirkan regulasi dan undang-undang terkait kehidupan yang tentu akan berimpact atau berdampak pada kehidupan kita bersama. Gitu ya. Nah, kalau tadi kita melihat paket sebelum kita berdialog, ini kan banyak juga calon partai politik yang mengajukan caleg-calegnya itu dari kalangan pesohor. Gitu ya. Sebenarnya juga ini bukan barang baru gitu ya. Dari tahun tiap politik, dari tiap pemilu ke pemilu selalu ada pesohor yang diajukan para partai politik untuk menjadi vote getter, untuk menjadi mesin pengumpul suara bagi partai politik tersebut. Nah, tentunya sekarang kita berharap KPU sesegera mungkin untuk mengumumkan dan memberikan daftar kepada publik siapa-siapa caleg-caleg tersebut, calon anggota legislatif, sehingga kita bisa mengenal, kita bisa menelaah gitu ya. Karena saat ini kan sejauh ini ya, kita ini mengenal caleg paling banyak itu melalui baliho-baliho. Baliho-baliho, dan tentu tidak semua calon anggota legislatif memiliki kemampuan untuk memasang baliho gitu ya. Maka itu penting kiranya KPU mensosialisasikan siapa nama caleg, berikut juga kemudian kita semua nanti publik akan menelaah rekam jejaknya. Karena ini akan berdampak pada kehidupan kita selama 5 tahun mendatang. Penting bagi kita untuk melihat rekam jejaknya, jangan sampai kemudian kita salah pilih. Partai politik tentu memasukkan caleg-caleg ini dengan berharap elektabilitas mereka tinggi, termasuk juga para pesohor sehingga mereka bisa menjadi mesin politik, tapi paling penting juga bagi publik untuk jangan sampai salah pilih supaya kehidupan kita selama 5 tahun ke depan itu istilahnya ya, kita bisa memilih wakil-wakil yang tepat lah untuk kehidupan kita ini, Mbak Fira. Iya, kekhawatirannya tidak ingin hanya muncul untuk mengumpulkan mendulang suara bagi partai, tapi kan pilihan kita juga terbatas. Seleksi awal dilakukan oleh partai politik. Kita hanya disajikan sejumlah nama terbatas yang akan kita pilih nanti. Menurut Anda, peran partai politik dalam menyeleksi para calon anggota legislatif ini seperti apa, Mas Revo? Ya, partai politik tentu mempertimbangkan banyak hal ya. Mereka kualitas dilihat, tapi juga pasti akan tetap melihat bagaimana strategi-strategi ketika menempatkan caleg-caleg itu sebagai vote getter misalnya. Maka nggak heran ketika banyak partai politik seperti tadi kita saksikan itu memasukkan beberapa nama pesohor dalam daftar caleg yang mereka saat ini daftarkan ke KPU. Strategi ini relatif beberapa kali berhasil bagi beberapa partai politik. Misalnya
ketika Partai Amanat Nasional di pemilu 2009 misalnya, suara mereka juga cukup bertahan dan cukup signifikan gitu ya dalam percaturan pemilu legislatif. Pada waktu itu PAN banyak memasukkan nama-nama artis di dalam pesohor dalam caleg mereka gitu. Dan kemudian sebagai mesin untuk meraih elektabilitas, untuk meraih suara cukup berhasil pada waktu itu strategi. Tapi kemudian kan kita bisa melihat kemudian 5 tahun kemudian seperti apa, beberapa kualitasnya, apakah kemudian tepat partai politik itu hanya semata-mata memasukkan nama-nama pesohor, nama-nama yang cukup terkenal, tapi kemudian secara kinerja bagaimana? Memang beberapa pesohor memiliki track record yang cukup baik dalam parlemen ya, di dalam beberapa hal, misalnya ada anggota legislatif yang dari tahun pemilu ke pemilu itu masuk dalam kursi anggota DPR dan mempengaruhi rekam jejaknya juga sejauh ini cukup baik. Ada beberapa nama, misalnya di PDIP ada Rieke Diah Pitaloka, kemudian Golkar ada Nurul Arifin misalnya, termasuk juga kalau misalkan pada waktu itu Golkar memasukkan nama rekan kita sesama jurnalis misalnya Mutia Hafidz pada waktu itu, dan kiprah mereka ini di parlemen cukup signifikan gitu, cukup mempengaruhi lah. Nah, tapi bagaimana dengan yang lain? Apakah itu hanya akan menjadi hiasan semata atau bagaimana? Nah, inilah kiranya siapapun, baik pesohor atau bukan, penting bagi kita untuk menilik rekam jejaknya gitu ya. Hak setiap orang, setiap warga negara untuk maju dalam kontestasi politik seperti pemilu. Hak setiap warga negara untuk maju sebagai calon anggota legislatif maupun sebagai eksekutif gitu. Tapi tentu bagaimanapun ketika partai politik itu memasukkan nama-nama mereka, pilihan terakhir tetap ada pada kita sebagai pemilik sah suara. Publik memiliki sebagai pemilik sah suara tentu harus pandai-pandai menetapkan pilihan, jangan sampai hanya melihat nama-nama yang populer tapi kemudian rekam jejaknya tidak begitu signifikan, atau hanya melihat dari misalnya dari foto yang good looking misalnya. Tidak mengherankan kan beberapa waktu sebelumnya ketika pemilu ada beberapa calon anggota legislatif yang fotonya di surat suara terlihat berbeda ketimbang aslinya misalnya, karena dengan berharap dengan foto yang good looking itu akan menarik suara dari pemilih. Nah, ini yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita kemudian membangun kesadaran dari para publik untuk memilih tidak hanya sekedar dari tampang, tidak hanya sekedar dari popularitas, tapi paling penting adalah kemudian kita menelaah rekam jejak masing-masing calon anggota legislatif. Karena itulah kemudian penting bagi KPU untuk segera menyampaikan siapa-siapa saja caleg-caleg dari setiap partai politik, sehingga kita memiliki waktu yang cukup untuk menelaah rekam jejak masing-masing calon anggota legislatif tersebut. Oke, pesohor nyalek bukan hal yang baru, yang ramai juga sekarang jurnalis ikut-ikutan nyalek, Mas Revo. Aturannya masih samar dan kita melihat belum ada aturan yang jelas terkait hal ini. Bagaimana sebaiknya media mencermati ini dan bagaimana pula sebaiknya jurnalis yang ikut nyalek, treatmentnya seperti apa sebaiknya? Ya jelas kita sebagai jurnalis, kita media itu harus independen dalam setiap pemberitaan, tentu harus memberikan objektivitas, keberimbangan dan sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan kalau misalkan jurnalisnya itu terjun dalam kontestasi politik, maka bagaimana dengan independensi dia? Bagaimana dengan objektivitas dia? Bagaimana dia bisa berimbang dalam melakukan pemberitaan misalnya seperti itu? Maka kalau misalkan memang jurnalis itu maju dalam kontestasi politik, harus wajib hukumnya dia mundur sebagai jurnalisnya. Setidak-tidaknya dia cuti lah gitu ya. Tapi walaupun demikian ketika selesai cuti, ketika selesai maju, kemudian kalau tidak terpilih, apakah dia kemudian kembali ke dunia jurnalistik, bagaimana dengan reputasinya? Apakah dia masih cukup kredibel untuk dipertanyakan independensinya dan sebagainya, misalnya seperti itu.
memang hak juga gitu bagi tiap jurnalis untuk maju. Tapi lagi-lagi ketika dia maju dan kemudian dia apakah dia membuat berita dan menulis berita atau meliput dan sebagainya, tentu akan dipertanyakan independensinya. Maka dalam kode etik jurnalistik itu akan bertentangan dan sebaiknya mundur sebagai jurnalis, itu saja, Pak. Oke. Mas Revo, sebagai penutup, pendaftaran DCS hari ini ditutup, nanti malam, tengah malam akan ditutup secara resmi. Prosesnya masih akan panjang hingga nanti ditetapkan sebagai DCT pada November 2023. Hanya hitungan bulan menuju pemilihan pada Februari 2024. Menurut Anda waktu ini cukup bagi masyarakat untuk mengenali calon-calon mereka? Relatif cukup kalau misalkan kita semua bahu-membahu untuk melakukan sosialisasi. KPU memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi, kita media juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang cukup kepada publik, kemudian lembaga-lembaga lain termasuk juga publik, koalisi masyarakat sipil atau masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil lainnya juga memiliki peran yang cukup penting untuk membangun kesadaran politik dan juga membangun kesadaran publik, termasuk juga membuka cakrawala para publik untuk mengetahui calon-calon yang ada, gitu ya. Sebenarnya relatif waktu itu tentu akan relatif, panjang pendeknya tergantung dari bisa jadi merasa cukup, bisa jadi merasa kurang, gitu ya. Tapi yang jelas kalau misalkan kita bersama-sama untuk melakukan sosialisasi, rasa-rasanya masih cukup waktu sampai 14 Februari 2024 untuk melakukan sosialisasi. Paling tidak kan tahapan-tahapannya sejauh ini cukup jelas gitu ya. Sebelum menjadi daftar caleg tetap masih ada daftar caleg sementara DCS, dan sejak DCS itu sudah selayaknya dibuka kepada publik sehingga kita bisa sama-sama mengetahui. Kalau menunggu menjadi DCT tentu waktunya relatif kurang, tapi kalau misalkan sosialisasi itu dilakukan semenjak saat ini diterima, proses verifikasi juga dilakukan secara terbuka dan transparan, maka relatif seharusnya cukup ya untuk kita semua melakukan semacam penelitian mendalam lah terhadap calon-calon anggota legislatif yang akan mewakili kita semua di periode 2024 sampai 2029 mendatang. Baik, penelitian yang mendalam kemudian merenungkan siapa yang nanti akan Anda pilih. Kita dorong KPU ke arah sana begitu ya Mas Revo, lebih terbuka, lebih transparan sehingga masyarakat juga bisa lebih aktif untuk mengenal siapa calon mereka nanti. Terima kasih Mas Revo catatan Anda dalam editorial View malam hari ini di Prime News. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam.